saya akan klik login, kemudian saya akan masuk sebagai administrator. Kemudian saya akan mencoba memeriksa beberapa data, misalnya saya akan masuk ke student. Saya akan klik student. Dan ternyata saya tidak melihat student. Ini kenapa? Karena saya ternyata sedang login di yayasan. Yayasan tidak memiliki siswa. Yang memiliki siswa adalah sekolah SMP atau SMA. Saya akan memilih yang SMP misalnya. Maka akan tampil student dari sekolah SMP. Jika saya memilih SMA, maka saya akan melihat semua siswa-siswi SMA. Saya akan kembali ke SMP. Di data SMP saya melihat bahwa data ini belum lengkap. Jika diperhatikan, pertama tidak ada foto, terus yang kedua alamat emailnya masih banyak yang alamat email temporer ya pada saat pertama kali diimpor data ini. Nah, sekarang kita akan coba untuk bagaimana caranya melengkapi data secara manual. Jadi kita pilih misalnya yang paling kiri ada Abdul Zikri. Kalau kita klik, di sini ada nama, kemudian ada nomor induk siswa, ada nomor induk nasional ya, ada nomor induk sekolah, siswa di sekolah. Jadi ini nomor induk ada dua, ada nomor induk nasional, ada nomor induk siswa sekolah. Di sini ada alamat email yang akan saya yang kita baca, misalnya abdul@gmail. Jika kita harus mengubahnya, maka kita bisa tinggal ketik aja. Misalnya kita ubah menjadi abdul@pelajar.id. Kita simpan. Kemudian kita juga bisa lengkapi foto misalnya dengan mengklik tombol edit, kemudian kita pilih foto siswa dari folder yang kita udah siapkan. Dalam hal ini adalah foto Abdul Zikri ya. Kemudian kita klik simpan. Nah, ini adalah cara manual satu persatu. Jadi kalau kita mau bergeser ke siswa yang lainnya, kita bisa klik tombol yang sebelah sini, yaitu tombol next. Dan ini adalah Abdul Nahrawi. Kemudian kita lihat bahwa alamat email Abdul Nahrawi masih menggunakan alamat email temporer. Dan kalau kita next juga sama, masih email temporer. Oleh karena itu maka daripada saya mengetik dan mengubah satu persatu, saya bisa melakukannya dengan cara ekspor impor. Tapi sebelum saya sampaikan cara ekspor impor, juga ada cara lain yang bisa cukup cepat tanpa harus ekspor impor, yaitu menggunakan shortcut. Saya akan kasih contoh, misalnya anggap aja semua email itu belakangnya bukan hyper ID tapi pelajar ID. Jadi saya akan ketik pelajar.id. Nah, setelah itu saya klik control, kemudian klik di sini muncul di atas ya, ada H, ada 1, ada 2, ada 3. Nah, kemudian di sini ada P dan ada N. Ini kalau saya kencet huruf N di keyboard saya, maka dia akan pindah ke Ade Wisnu. Nah, kemudian saya ganti juga di sini, alamatnya adalah pelajar.id. pelajar.id. Kemudian sama, kita pencet Ctrl N, pindah lagi, saya ketik lagi pelajar.id. Kalau saya mau cepat, saya tinggal copy, kemudian Ctrl N, saya klik ini, ganti pelajar ID, Ctrl N, pelajar ID, Ctrl N, pelajar ID, paste pelajar ID. Ini juga bisa cepat ya. Nah, tapi itu adalah cara lain ya, bisa menggunakan Ctrl N, copy, paste, kemudian Ctrl N lagi tanpa harus menyimpan, karena dia langsung tersimpan secara otomatis. Kita bisa lihat di sini ada Abdul Nahrawi, ada Ade Wisnu, ada Afifah. Alamat emailnya sudah pelajar ID dari sebelumnya hyper.x.
Cara yang ketiga adalah kita bisa menggunakan fasilitas ekspor dan impor. Caranya adalah klik list view, kemudian kita klik select all. Ini artinya select atau pilih semua record yang tampil. Nah, karena seluruh recordnya adalah karena yang tampil hanya 80, padahal semua siswa ada 117, maka saya akan klik tombol select all 117, klik. Nah, kemudian saya akan ekspor data ini menggunakan tombol action, kemudian export. Kemudian saya akan cek I want to update data. Artinya saya mengekspor data ini dalam rangka saya mengupdate data. Jadi saya klik, saya centang. Kemudian saya akan menentukan file apa yang akan saya gunakan untuk menyimpan datanya, yaitu saya pakai Excel. Kemudian saya akan pilih, karena saya akan mengubah data email, maka yang ini saya akan buang dulu, yang ini saya akan buang, ini juga saya buang. Saya akan biarkan GR number dan student name. Kemudian di sebelah kiri saya akan cari alamat email. Nah, ada beberapa alamat email di sini ya. Jadi yang pertama itu ada email send, kemudian ada private email. Di sini ada private email, kemudian ada, nah kalau kita kebingungan nyari, bisa ketik dari atas ini, ketik aja email. Nah, ini ada school email, private email ya. Jadi private emailnya sudah, school emailnya kita tambahkan ke sini. Apa itu private email? Private email adalah alamat email pribadi si siswa. Sedangkan school email bisa jadi itu adalah alamat email yang diberikan oleh sekolah kepada siswa. Sebut saja sekolah itu adalah PCA. Maka berarti nanti siswa yang bernama Abdul bisa jadi abdul@pca.com.acid barangkali. Nah, sementara yang private emailnya adalah misalnya Gmail gitu ya. Nah, jika saya klik export, maka akan tercipta file Excel seperti ini. Nah, file ini akan saya buka. Nah, ketika dibuka, kemudian kita bisa perbesar, dan saya melihat data 117 siswa sudah terekspor ke Excel. Kemudian kita akan coba rapikan dulu. Caranya adalah klik tombol paling kiri ini, pojok, supaya kepilih semua. Kemudian saya klik tombol view word wrap. Saya nggak ngelihat word wrap ya di sini ya. Mungkin kurang besar. Sebentar, saya akan klik. Maaf. Saya akan geser. Saya klik ini ke home. Kemudian nah nih word wrap, saya akan pencet. Nah, sehingga datanya lebih enak dilihat ya. Kemudian kita akan klik ini 2 kali, klik. Nah, dengan cara ini maka kita bisa dengan mudah untuk mengubah alamat email yang ini. Saya akan kasih contoh, misalnya alamat email saya sudah dapatkan dari suatu tempat. Saya akan kasih contoh, misalnya saya akan ambil beberapa aja. Misalnya yang ini, yang tadinya HyperX, saya akan ubah menjadi HyperXX misalnya gitu. Saya akan ubah, misalnya HyperX, saya akan ubah menjadi hyper.com misalnya begitu. Anggap aja begitu. Saya copy lagi, saya paste di Excel yang tadi. Nah, di sini kita paste juga di sebelahnya. Nah, kita simpan. Setelah disimpan, file ini kita akan impor ulang. Jadi ini kita tutup. Kemudian kita akan uncheck lagi yang ini supaya tidak ada yang kepilih. Kemudian klik tombol action. Kemudian klik tombol import. Kemudian upload filenya.
file yang barusan terakhir kita ubah isinya. Ya, kemudian kita lihat di sini ada Abdul Hyper ya, sudah kelihatan hyper.com yang tadinya X jadi com. Kemudian saya import. Ya, maka siswa yang tadinya memiliki alamat email hyperx itu sekarang sudah jadi hyper.com tuh. Bisa dilihat. Demikian, terima kasih.